Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Ar-Rahman, pengurus Yayasan Ar-Rahman, dan juga satu lagi Ar-Rahman, ada 3 Ar-Rahman ya? Ada yayasan, ada masjid, Baitul Mal Ar-Rahmah. Jadi luar biasa. Jarang-jarang masjid punya 3 lembaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Apa kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini sepertinya 1 hari penuh jadwal saya di Ar-Rahmah saja. Mulai dari kuliah subuh ini, kemudian nanti sore menjelang berbuka, dan nanti malam ceramah tarawih. Artinya 1 hari ini 3 kali saya di Masjid Ar-Rahmah, plus yang dari kemarin subuh dan Jumat. Jadi banyakkan di masjid ini kegiatan saya, alhamdulillah. Dan kemarin sore ada iftar jama'i bersama para mu'allaf di Hotel Pasifik. Dikumpulkan seluruh mu'allaf se-kota Balikpapan dan sekitarnya, yang hadir lebih kurang 100-an orang. Dan saya lihat potensi mu'allaf di Balikpapan ini sangat besar sekali untuk kita kader, kita didik, dan kita bentuk menjadi da'i dan da'iyah. Apalagi kerjasama yang luar biasa saya lihat antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Maka saya bilang kemarin sama pengurus Mu'allaf Center di Balikpapan ini, kalau bisa Mu'allaf Center Balikpapan ini punya lembaga atau punya gedung sendiri. Karena pengalaman saya membina para mu'allaf itu, kalau mu'allaf digabung dengan umat Islam yang dari lahir, ada kendala-kendala. Tapi kalau dia bersaing sesama mereka, itu akan lebih mudah memberikan pembinaan kepada mereka. Pengalaman saya pribadi, alhamdulillah saya punya 6 pesantren mu'allaf di Indonesia. Itu rata-rata 1 bulan kita bina sudah bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mu'allaf yang kita pesantrenkan itu semuanya tidak mikirin apa-apa. Makan, tinggal makan, ada yang masakin. Pendidikan, ada yang bayarin. Tempat tinggal nyaman, ruangan ber-AC, makanan enak-enak, fasilitas menunjang, sehingga mereka bisa konsentrasi. Alhamdulillah, dari demikian itu para santri kami, alumninya rata-rata sudah menjadi da'i dan sudah memimpin pesantren mu'allaf juga di berbagai daerah. Nah, ini penting
Saya sudah katakan kepada Pak Esa Taufik dan juga pengurus Mualaf Center Balikpapan, harus segera kita memiliki gedung sendiri untuk memudahkan, membina dan berkoordinasi dengan para mualaf di Balikpapan dan sekitarnya. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak itu? Setuju tidak? Nah, jadi kalau ada yang punya tanah lebih, coba diwakafkan 500 meter kah, 1000 meter kah gitu untuk sarana perjuangan dakwah para mu'allaf ini. Insyaallah pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini saya ingin menyampaikan bekal-bekal kepada kita untuk kita jadikan bekal ini sebagai pemantapan akidah kita ke dalam, dan ilmu ini menjadi sarana kita untuk berdakwah kepada orang luar. Maka tema kita hari ini adalah urgensi mempelajari kristologi. Tapi tolong dipastikan dulu mikrofon ini keluar mic-nya atau lokal saja. Tolong dipastikan mikrofonnya lokal saja, hanya buat masjid aja, tidak usah pakai mikrofon yang keluar ya. Tolong pengurus dipastikan mikrofon kita tidak usah keluar, karena materi saya ini banyak bersinggungan dengan agama lain. Kita menjaga perasaan orang. Kita juga kalau agama kita disinggung orang, kita juga tidak nyaman, betul tidak? Nah, dalam rangka menjaga ukhuwah insaniyah kita, saya selalu sarankan kepada pengurus masjid, ketika saya menyampaikan materi yang seperti ini, mic yang keluar itu kita matikan. Nah, kalau sudah mic lokal masih ada yang mendengar, yang salah telinganya. Ya, kenapa telinganya mendengar? Kan gitu. Nah, lewatin aja, jangan sok-sok mau coba mendengarin kegiatan orang Islam di dalam masjid, ya kan? Nah, tapi kalau pakai mic luar, dia tidak ada unsur kesengajaan. Nah, dia dari rumah dengar juga mic itu, ya kan? Nah, saya biasanya banyak ditegur kalau menyampaikan materi yang begini oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Baik Bapak Ibu, tema kita urgensi mempelajari kristologi. Apa Pak? Kebaca ya? Nah, kristologi itu apa sih artinya kristologi itu? Lihatin aja. Kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk agama Kristen dan seluruh ajarannya. Itulah istilah kristologi. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin mengantarkan dari ahamiyah, urgensi mempelajari kristologi dulu sebelum kita membahas kristologinya. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, di antara kandungan Al-Quran itu tidak kurang dari 10% isi Al-Quran itu hanya membahas dua agama yang terdahulu, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani, dengan segala macam bentuk penyimpangannya. Berapa persen Pak? Lebih kurang 10%. Isi Al-Quran itu hanya membahas dua agama terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Sehingga kita umat Islam ini mau tidak mau akan sering bersinggungan dengan dua agama ini, karena memang dua agama ini paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Untuk apa Al-Quran membawa-bawa dua agama yang terdahulu? Karena dua agama yang terdahulu itu semula sumber-sumber ajarannya adalah dari wahyu. Dari apa Pak? Dari wahyu. Tapi dalam perjalanannya agama ini diselewengkan dari sumber ajaran aslinya, sehingga ketika Al-Quran datang banyak mengoreksi, banyak mengkritik tentang
penyelewengan, penyimpangan ajaran agama yang terdahulu itu. Maka kita harus selalu bersinggungan dengan dua agama ini. Tujuannya bukan dalam rangka menjelek-jelekan atau menghina, tidak boleh. Al-Quran dengan tegas melarang kita mengejek agama lain, apalagi menghina Tuhan-Tuhan mereka, tidak boleh. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan atau sembahan-sembahan agama lain. Sebab kalau kamu ejek Tuhan-Tuhan mereka, nanti mereka akan mengejek Allah, akan menghina Allah. Lebih dahsyat lagi, bighairi ilm, tanpa ilmu pengetahuan, kata Allah. Jadi intinya, kalau kita tidak ingin Tuhan kita Allah dihina, diejek oleh umat lain, maka jangan sekali-kali mengejek sembahan-sembahan agama lain. Setuju itu? Setuju? Jadi kita belajar Kristologi ini bukan menghina, bukan mengejek, tapi kita dalam rangka dakwah, meluruskan keyakinan mereka yang menyimpang dari kebenaran itu. Jelas Bapak Ibu? Nah, jadi Kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari ajaran Kristen. Ada orang tanya begini, Ustaz, untuk apa kita belajar agama lain? Agama kita sendiri aja belum beres kita pelajari. Kira-kira betul begitu? Betul nggak gitu Pak? Buat apa kita belajar agama lain? Agama kita sendiri belum tuntas kita pelajari. Nah, ini orang yang ngomong begitu Pak, orang yang tidak mengerti Al-Quran, orang yang tidak tahu masalah. Maka saya katakan tadi, kalau kita baca Al-Quran, tidak kurang dari 10% isi Al-Quran itu membahas dua agama yang terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Maka kita ini mau tidak mau akan selalu membahas dua agama tersebut, karena kita setiap hari membaca dalam Al-Quran. Jadi banyak kritik, banyak koreksi Al-Quran terhadap penyimpangan agama yang terdahulu itu. Contohnya apa? Seperti yang kita baca misalnya di surat Al-Baqarah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Yang artinya, celakalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka celaka? Yaktubunal kitaba biaidihim, karena mereka tulis kitab sucinya dengan tangan mereka sendiri, dengan pemikiran mereka sendiri, dengan karangan mereka sendiri. Liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Maka celakalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah mengusahakan kitab sucinya dari karangan mereka sendiri. Nah, ini saya bawa. Ini saya bawa kitab sucinya. Di sampulnya, di covernya tertulis Alkitab. Alkitab ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Alkitab bahasa Indonesia bahasa Arab? Bahasa Arab. Kenapa mereka menggunakan Alkitab bahasa Arab? Padahal isinya adalah Injil. Nah, kenapa? Itu juga karena mereka tidak ngerti bahasa Arab. Alkitab itu salah. Karena di dalam Alkitab ini ada 3 kitab besar. Berapa Pak? Ada 3 kitab besar. Di dalam Alkitab ini ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil. Di sini ada 3-tiganya. Semestinya secara bahasa Arab nggak cocok dikasih nama Alkitab.
Karena isinya 3. Yang benar apa Pak? Mestinya jamak. Apa jamak Alkitab? Jamak Alkitab apa? Al-kutub. Ya, kitabun, 1 kitab. Kitabaini, 2 kitab. Kutubun, banyak kitab. Jadi cocoknya di sini apa? Al-kutub, bukan Alkitab. Karena isinya 3. Jadi mereka iseng-iseng mengambil bahasa Arab menjadi nama kitab sucinya, tapi dari sisi bahasa sudah salah. Belum lagi isinya, luarnya aja udah salah. Baru tema saja sudah salah, apalagi dibahas isinya. Jelas Pak? Jadi mereka tuh mengambil apa ya? Karena Indonesia mayoritas Muslim, ya coba-coba mereka menggunakan istilah-istilah Islam. Padahal kalau mereka ke luar sana nggak akan menemukan istilah Alkitab. Yang ada apa? Bible atau bahasa Belandanya Bijbel, ya. Atau kalau di Arab itu namanya Injil, nggak mungkin disebut Alkitab. Tapi karena mereka tinggal di satu negara yang Muslim mayoritas dan kita umat Islam bisa dikibulin, nah akhirnya mereka bikinlah Alkitab. Nah nanti kalau orang baca, dulu pernah tidak Bapak Ibu mendengar seorang murtad, orang Banjar tahun 70-an murtad, namanya Hamran Amri. Pernah dengar nggak? Hamran Amri ini orang Banjar murtad, jadi pendeta besar. Nah tahun 70-an itu Hamran Amri ini menulis majalah, membuat majalah namanya Sinar Kasih. Ya, majalah Sinar Kasih. Dulu sebelum saya masuk Islam suka baca itu, Sinar Kasih itu. Nah, Sinar Kasih ini isinya rata-rata apa? Rata-rata Al-Quran dan hadis Nabi yang diselewengkan maknanya. Nah, dia mendoktrin, karena itu kegiatan misi mereka. Dia bilang sama pendeta-pendeta, para misionaris, kalau kamu mendatangi orang Islam, ya, bawa Alkitab ini, tanya itu orang Islam, saudaraku, kamu percaya nggak kalau Alkitab ini adalah kitab yang benar? Kalau orang Islam menjawab tidak, maka serang dia dengan dalil. Apa dalilnya? Oh saudaraku, berarti kamu tidak membaca Al-Quran kalian. Bukankah di dalam Al-Quran kalian itu ada ayat yang berbunyi Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu. Apa artinya itu? Dzalikal kitabu artinya inilah Alkitab. Kebetulan nama kitab sunya Alkitab. Dzalikal kitabu, inilah Alkitab. Sebenarnya kalau dalam tafsirnya Al-Quran, dzalikal Quran. Tapi secara letterlek dzalikal kitabu, inilah Alkitab. Nah ini kan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bukankah Al-Quran kalian yang mengatakan bahwa Alkitab kami ini adalah kitab yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya? Coba, betapa hebatnya itu Hamran Amri bikin logik, betul nggak? Kebetulan namanya Alkitab dan Al-Quran membahas dzalikal kitab, inilah Alkitab. Itu sebagai justifikasi. Bukankah Al-Quran kalian yang mengatakan bahwa Alkitab kami ini kitab yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya? Coba gimana kalau orang awam yang didakwahi begitu? Apa enggak goyang imannya itu? Tambah lagi masuk beras, Indomie, susu, obat-obatan, beasiswa, apa enggak goyang imannya? Betul tidak? Dia bikinlah majalah Sinar Kasih itu. Saya sebelum masuk Islam sudah belajar dulu. Saya kebetulan suka, demen saya orang berbicara tentang perbandingan agama. Demen saya. Nah, apalagi dengerin pendeta membawa ayat Quran yang saya mana tahu benar apa salah bacanya. Kalau sekarang dia baca depan saya, jangan coba-coba.
Nah, kan gitu. Kalau dulu kita tidak tahu hurufnya, boro-boro baca, huruf pun tidak tahu alif itu lurus. Ya kan? Jadi kalau kita dengar di telinga dia baca Al-Quran, wah mantap. Mantap aja. Kenapa? Karena kita juga bodoh, tidak tahu. Nah, yang ada kekaguman dulu, betul tidak? Nah, kalau sekarang, jangan coba-coba. Bisa kena serangan balik dia. Ya kan? Kalau sempat dia baca Quran, nah kita bisa serang balik dia. Tanya semuanya, detail. Pasti dia kalah. Betul nggak? Jadi Bapak Ibu, itulah strategi mereka. Nah, kita belajar kristologi ini supaya kita tidak ada satu kesan. Buat apa kita belajar kristologi? Belajar Islam aja belum beres. Ini orang Islam yang berkata demikian adalah orang yang tidak paham Al-Quran. Orang yang paham Al-Quran, oh iya ya, di dalam Al-Quran banyak sekali disinggung tentang penyelewengan agama yang lain. Coba Bapak Ibu saya tanya nih jujur. Kalau Bapak menjumpai ayat fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, atau dengan ayat wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Di antara orang Nasrani ada yang ketika mereka membaca Alkitab ini mereka hiasi, mereka percantik lisannya, litahsabuhu minal kitab, supaya kamu mengira bahwa yang mereka baca itu adalah kitab suci yang benar. Wa ma huwa minal kitab, padahal yang mereka baca bukan kitab suci yang benar. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka mengatakan Alkitab kami dari Allah, tapi kata Allah wa ma huwa min indillah, ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulunya ia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sekarang bukan dari Allah, min indihim, dari tangan mereka. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba, mereka berkata dusta kepada Allah wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu kalau ini adalah karangan tulisan tangan mereka sendiri. Bapak Ibu saya tanya, kalau Bapak menemukan ayat yang model begini sebagai bentuk kritik, koreksi terhadap penyimpangan agama yang lain, apakah Bapak Ibu sudah cukup dengan mengucapkan shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, tanpa kita melakukan satu cross check kebenaran tuduhan Al-Quran? Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Sudah cukupkah mengucapkan shadaqallahul adzim, atau Bapak Ibu ingin mencari tahu untuk membuktikan kebenaran daripada tuduhan Al-Quran? Gimana jawabnya? Gimana Pak? Hah? Kalau Bapak ketemu ayat yang model begitu sebagai kritik, koreksi terhadap penyimpangan agama lain, apakah Bapak Ibu sudah cukup mengucapkan shadaqallahul adzim, atau ingin mencari tahu tentang bukti-bukti kebenaran tuduhan Al-Quran itu? Gimana? Sebagai orang yang terdidik, seorang intelektual, seorang ilmuwan sejati, dia harus kritis. Saya akan buktikan kebenaran tuduhan Al-Quran. Sebab kalau orang lain nanti membaca Al-Quran model begini, apa-apaan ini Al-Quran orang Islam? Nuduh-nuduh kitab suci kami palsu, nuduh kitab kami adalah buatan manusia. Apa dasarnya Al-Quran? Kalau kita hanya mengucapkan shadaqallahul adzim, maka kita tidak bisa mengkonter balik daripada tuduhan mereka. Betul tidak? Tapi kalau kita sudah membuktikan, oh ini dong buktinya. Kalau Quran mengatakan kitab suci kamu ini buatan manusia, ini buktinya. Kita bisa membuktikan kepada mereka. Betul tidak? Jadi sebagai seorang ilmuwan, kita tidak cukup dengan membaca lalu mengatakan shadaqallahul adzim. Kita harus melakukan penelitian. Di mana letak tuduhan Al-Quran.